Ibadah keluarga HKBP Saresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, Rabu 4 Agustus 2021 dengan topik Ulahun Ma'uhum Doh Hasitongan, yang artinya lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Wende nomor 110 ayat 1 sampai 2, Haleluya Pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada hari ini dari Yeremia 22 ayat 1 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung di Banon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api.
Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, "Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya." Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1 sampai dengan 2, Hatani Jehovah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan atas segala berkat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami beroleh keselamatan, sukacita, semua itu Tuhan hanya karena belas kasihan-Mu kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, melalui ibadah pertangyangan kami pada malam hari ini. Karena Tuhan terlebih dahulu menyucikan kami, agar kami Tuhan layak untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang menjadi khotbah pertangyangan ibadah keluarga, itu yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-23 hingga ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.
Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih, Injil Matius pasal 23 ini merupakan kecaman, teguran keras dari Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di mana mereka dalam keseharian melakukan tugas. Mengapa mereka dikecam? Mereka dikecam sebab hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Artinya hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Maka sikap munafik adalah suatu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang mereka berlaku baik, berlaku ramah, berlaku sopan, berlaku rohaniawan, saleh, padahal apa yang di hati mereka sangat bertolak belakang dengan apa yang kelihatan. Bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar, karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya mereka dilihat oleh orang, bukan murni sebenarnya untuk pelayanan, hanya sebatas pertunjukan saja. Tidak ada kasih yang mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Orang-orang munafik yang melakukan kegiatan keagamaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Motivasinya sudah salah. Mereka sangat cermat dalam membayar persepuluhan, termasuk selasi, ada semanis tadi dikatakan, dan jintan. Mereka sangat teliti dalam membayar persepuluhan yang tidak akan terlampau memberatkan mereka sebenarnya. Dan hal ini diseru-serukan untuk memuji diri. Mereka gaung-gaungkan untuk memperoleh nama baik dengan cara yang murahan. Mereka juga berdoa di depan pintu gerbang. Mereka akan memberitahukan mereka sedang membayar perpuluhan. Dan itulah pekerjaan mereka. Orang-orang Farisi sangat membanggakan hal ini. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Inilah yang dicela oleh Tuhan Yesus. Mereka abaikan, dan yang terpenting dalam hukum Taurat, Yesus katakan adalah keadilan, belas kasihan, kesetiaan, bukan pada perpuluhan, bukan pada doa-doa, bukan pada baju, bukan pada yang tampak dari luar. Nah, segala sesuatu yang ada dalam hukum Allah semuanya penting, tetapi yang paling penting adalah kesucian yang ada dalam hati, yaitu soal penyangkalan diri, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Sebab disinilah letak kehidupan beragama yang sesungguhnya. Maka dikatakan keadilan dan belas kasihan terhadap sesama manusia serta iman kepada Allah merupakan hal-hal terpenting di dalam hukum Taurat. Apa yang baik dituntut hukum Taurat dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan ialah
jika kita berlaku adil, jika kita mencintai kesetiaan, jika kita hidup dengan rendah hati, dengan iman di hadapan Allah. Jadi inti dari praktek keseluruhan hukum Taurat adalah keadilan dan kasih terhadap sesama dan juga kasih terhadap Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, para orang-orang Farisi menghindari dosa-dosa kecil, tetapi melakukan dosa yang lebih besar. Itu dikatakan dalam ayat 24, itu tertulis, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Karena ajaran mereka begitu merusak. Maka di sini Yesus menyebut mereka sedemikian karena kehidupan mereka yang rusak, karena keteladanan hidup mereka sebagai pemimpin sama rusaknya seperti ajaran mereka. Dalam hal ini mereka pun buta dan tidak memandang keadilan di sekitar mereka. Mereka menapiskan nyamuk dari dalam minuman mereka, tetapi unta yang di dalamnya mereka telan. Artinya dosa kecil mereka perhatikan, tetapi tadi dikatakan dosa-dosa besar, menindas para janda, menindas orang-orang miskin, mereka lakukan tanpa mereka tapiskan. Dalam kehidupan beragama itulah pekerjaan mereka. Menapis nyamuk, mengangkatnya dengan wajah ketakutan seolah-olah mereka melakukan dosa yang sangat besar dan menjijikkan dan sangat-sangat merasa ketakutan. Namun dengan mudahnya mereka melakukan dosa-dosa yang besar jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang kecil, ibarat unta dan nyamuk. Ya, dapat kita bayangkan bagaimana perbandingan dari kedua hewan tersebut. Itulah gambaran yang Yesus katakan. Hal-hal yang kecil, dosa-dosa kecil, mereka ketakutan, mereka gemetaran di hadapan Allah. Tetapi dosa yang besar, mereka tidak takut melakukannya. Mereka menapis nyamuk, yaitu hal-hal yang sepele tadi, namun menelan unta sekali lagi. Nah, di sini Kristus tidak menegur soal-soal dosa yang kecil yang ditapiskan itu, karena dosa sekecil nyamuk sekalipun memang harus ditapiskan. Namun yang terpenting adalah menapis yang kecil lalu menelan unta, itulah yang ditentang oleh Yesus. Bersikap seolah-olah saleh pada hal-hal yang kecil dalam hukum Taurat, tetapi duniawi dengan dosa besar, itulah kemunafikan yang besar yang dicela Tuhan Yesus di sini. Dalam hidup keagamaan mereka mementingkan hal-hal yang lahiriah atau berada dalam luar diri, sama sekali bukan yang ada dalam diri mereka. Jadi bertolak belakang apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka lebih berhasrat dan penuh perhatian untuk tampil saleh di depan manusia daripada berusaha supaya ibadah mereka diterima oleh Allah. Mereka disamakan dengan cawan yang dibasuh bersih sebelah luarnya tetapi kotor di dalamnya, ayat 25 dan ayat 26. Orang-orang Farisi menempatkan agama hanya sebagai tata kerama belaka. Misalnya kebiasaan mencuci cawan. Ya, dalam kitab Markus pasal 7 ayat 4, mereka memang sangat memperhatikan perihal menyantap makanan dari cawan dan pinggan yang bersih. Nah, kebersihan cawan mereka sangat prioritaskan dan mereka punya adat mencuci tangan. Nah, tetapi tidak mempedulikan suara hati bahwa makanan itu diperoleh melalui hasil pemerasan dan mereka menggunakannya untuk berfoya-foya. Betapa bodohnya orang yang hanya membasuh bagian luar sebuah cawan agar terlihat bersih, agar terlihat indah, dan membiarkan bagian dalamnya kotor, padahal justru bagian dalam dari cawan itulah yang digunakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mereka hanya menghindari dosa,
memalukan yang bisa mengganggu nama baik mereka, namun membiarkan diri mereka tenggelam dalam kejahatan hati yang membuat mereka menjadi jijik bagi Allah dan bagi Yesus Kristus. Perbuatan orang-orang Farisi ini yang kita tahu tadi, mereka ditentang habis oleh Yesus Kristus. Maka mereka akan menggunakan siasat jahat mereka dengan berbagai kelicikan sehingga kejahatan mereka tidak dicurigai. Itulah pandainya mereka, itulah hebatnya mereka. Dan umumnya orang menganggap mereka sangat baik karena penampilan mereka. Tetapi jauh dalam relung hati dan hayat mereka yang tersembunyi, mereka penuh dengan pemerasan dan suka melebih-lebihkan sesuatu, penuh dengan pelanggaran dan tidak dapat menahan nafsu. Mereka penuh dengan ketidakadilan dan hal-hal yang melampaui batas. Dan inilah menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita hidup beragama kita saat ini. Apakah hanya sebatas selebrasi, perayaan-perayaan, hanya sebatas doa saja, hanya sebatas nyanyian saja, hanya sebatas ibadah saja, tanpa memperhatikan hal-hal yang sebenarnya sangat penting dan sangat utama, yaitu kita berlaku adil, kita berlaku rendah hati, kita lemah lembut, kita sabar terhadap orang lain. Jadi jangan hanya memperhatikan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Nah, di sini walaupun mereka tampak saleh, kehidupan mereka sangat jauh dari bijaksana dan berbudi. Mereka disamakan dengan kuburan yang dilabur putih. Di ayat 27 sampai ayat 28. Mereka tampak jujur di luar, tetapi sebenarnya kita tahu kuburan itu seperti apa. Di luarnya tampak bersih, penuh dengan bunga-bunga. Atau zaman sekarang banyak jemaat yang mengantar ke kuburan air minum untuk yang meninggal. Sebenarnya itu sudah salah. Ada yang mengantar makanan, ada yang menaruh bajunya, ada yang menanam bunga-bunga yang indah, ada yang membuat keramik, ada yang membuat gambar Tuhan Yesus. Sampai biayanya begitu banyak dihabiskan hanya untuk sebuah kuburan, tetapi ingat di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Itu yang disoroti Tuhan Yesus. Khususnya kita kuburan itu yang tidak berada dalam seharusnya, sehingga dengan tanda ini ya mereka punya kebiasaan untuk pergi ke kuburan melaburkan dengan warna putih supaya terlihat indah dan cantik. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, orang yang munafik tadi digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang dalamnya penuh tulang belulang, berbagai jenis kotoran. Di luar tampak putih menarik, tetapi di dalam busuk. Nah, tanpa disadari sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya, bahkan sampai saat ini. Untuk itu kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan, supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, supaya apa yang kita doakan didengarkan oleh Tuhan, supaya apa yang kita minta didengar oleh Tuhan. Adapun sifat munafik antara lain ingin dipuji dan dihormati, suka berpura-pura baik dan suka mencari kesalahan orang lain. Nah, orang munafik akan melakukan hal-hal yang untuk menjaga nama baiknya, supaya dia selalu dipuji, tetapi sebenarnya dia telah merampas hak Allah untuk dipuji. Itulah sifat-sifat orang-orang munafik. Maka dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber dari mata saudaramu. Dalam Matius pasal 7 ayat 5. Nah, kecenderungan orang-orang percaya saat ini juga, orang-orang Kristen bahkan sudah lebih pintar atau sudah lebih mampu untuk melihat kesalahan orang daripada kesalahan dirinya. Dia sudah lebih mampu mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Nah, sebenarnya ketika kita mengoreksi orang lain,
sekali mengoreksi orang lain, maka 5 kali atau 4 kali kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Sama seperti kita menuduh orang dengan jari kita. Ketika kita menuduh orang dengan 1 jari, maka keempat jarinya tertuju kepada diri sendiri. Maka jangan suka atau menilai orang lain, atau menilai orang lain bukan menilai dari sisi baiknya, tetapi kecenderungan adalah menilai seseorang itu dari sisi luarnya. Orang lebih suka menilai yang kurang baik atau yang tidak baik dari seseorang daripada menilai yang baik dari seseorang itu. Nah, jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Dan itulah yang diserukan para nabi dan juga Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam kitab Amos dengan jelas dikatakan bahwa yang Tuhan kehendaki adalah keadilan, damai sejahtera. Bagaimana kita memperhatikan sekitar kita, bagaimana kita memperhatikan orang lain. Maka dari kitab Amos dikatakan Allah tidak berkenan dengan nyanyian kita, Allah tidak berkenan dengan pujian kita, Allah tidak berkenan dengan doa kita, Allah tidak berkenan dengan ibadah-ibadah kita. Tetapi Allah akan berkenan dengan semua itu, ibadah, doa, jika kita juga memperhatikan keadilan. Sama, kita tidak ada gunanya melakukan ibadah pertangyangan, tetapi masih juga tetap melakukan kejahatan, masih juga menipu orang, masih juga berbohong kepada orang lain, atau masih juga menindas orang lain. Tuhan tidak berkenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, biarlah apa yang Tuhan inginkan hari ini dari kita, yaitu keadilan, damai sejahtera, kesejahteraan kepada orang lain, suka menolong orang lain, baru kita tampilkan ibadah kita kepada Tuhan. Maka Tuhan sangat berkenan. Allah menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Jika kita betul laku adil, maka orang juga akan mengatakan, atau kita juga akan mengatakan, ini tidak adil. Ketika kepentingan kita terganggu, sementara ketika kepentingan orang lain terganggu oleh karena kita tidak berkata ini tidak adil. Maka keadilan itu adalah ketika kita mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Bagaimana kita menyeimbangkan antara apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita minta. Itulah keadilan. Bukan berarti tidak adil berhubungan dengan apa yang saya minta. Keadilan dan belas kasihan terhadap sesama manusia serta iman kepada Allah merupakan hal-hal penting di dalam hukum Taurat. Apa gunanya kita melakukan hukum Taurat tetapi keadilan, damai sejahtera, kasih kita abaikan? Dan demikian juga dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka ritus-ritus agama mereka paham dengan betul, mereka lakukan dengan baik. Tetapi ketika ada orang tertindas, mereka menutup mata. Ketika ada orang sakit, mereka menutup mata. Ketika ada orang berkekurangan, mereka menutup mata. Dan kita sekarang dipanggil untuk menjadi para pelaku-pelaku keadilan, orang yang mempunyai belas kasihan, orang yang mempunyai nurani. Apalagi dalam saat ini, dalam kondisi ini, disinilah kita dituntut bagaimana kehidupan beragama kita yang sebenarnya. Dalam kondisi pandemi ini, banyak orang-orang yang kekurangan, banyak orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan disinilah kita diuji tentang nilai keagamaan kita, tentang nyanyian kita yang selama ini, tentang doa-doa kita selama ini, tentang identitas kita sebagai Kristen. Dan jika itu benar-benar kita lakukan, maka apa yang baik dan yang dituntut Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8 ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati dengan iman di hadapan Allah. Inilah ketaatan yang jauh lebih baik daripada persembahan korban atau persepuluhan. Jadi perbuatan kita, persembahan kita, persepuluhan kita tidak berguna jika kita tidak mencintai keadilan. Mari suang dui,
Karena sebenarnya Allah tidak bisa disogok dengan korban bakaran atau juga persepuluhan atau persembahan. Jika kita memberikan persembahan yang banyak, tetapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu keadilan, cinta kasih terhadap sesama, itu tidak ada gunanya. Allah tidak berkenan kepada persepuluhan atau persembahan kita itu. Maka yang Tuhan cintai adalah berlaku adil, melakukan cinta kasih terhadap sesama, dan memberikan persembahan. Itu yang pertama. Nah, maka Tuhan akan berkenan. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan akan mendengarkan apa yang kita minta dari Dia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman pada saat ini. Maka jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu marah atau tidak berkenan kepada kita. Jauhkanlah. Kita rajin berbuat dosa, rajin juga beribadah. Kita dipanggil saat ini, kita rajin beribadah dan rajin berbuat keadilan. Jangan ketika hari Minggu kita datang ke gereja, ketika datang pertanyaan kita memohon ampun kepada Tuhan, tetapi hari-hari selain hari Minggu kita bebas melakukan perbuatan salah. Hari Minggu bukan seperti mesin cuci yang ketika baju kotor masukkan ke mesin cuci baru dicuci baru bersih. Nah, banyak orang Kristen menganggap seperti itu. Dia datang ke gereja pada hari Minggu untuk memohon ampun kepada Tuhan, tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia berbuat dosa. Namun diminta hari ini adalah kita berlaku adil dalam 7 hari dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka ketika kita masih mempunyai kelakuan yang seperti itu, kita menjauhkannya, dan marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka buanglah segala kemunafikan itu, buanglah segala casing-casing yang melekat dalam diri kita, baik itu pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, semua dan juga jemaat, semua dituntut agar berlaku adil di hadapan Tuhan, agar melakukan kasih di hadapan Tuhan, bukan selebrasi, bukan baju, bukan jubah, bukan juga penampilan, tetapi hati yang menentukan. Dan itulah yang diminta Tuhan. Buanglah kemunafikan. Mari kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Ibadah kami malam ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Karena itu Tuhan, kami diajak oleh firman-Mu agar kami membuang segala kemunafikan, agar kami menjauhkan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kami, tetapi kami mencintai keadilan, mencintai belas kasihan, mencintai sukacita daripada Engkau. Kami Tuhan akan Engkau pakai dalam kehidupan kami agar menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang tetap menguatkan iman mereka, dan juga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus ibadah yang diselenggarakan di HKBP Martoba ini Tuhan. Jauhkanlah jemaat-Mu itu dari sakit penyakit Tuhan, dan di antara jemaat-Mu ada yang sakit Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau mendengarkan doa mereka Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka Tuhan, kiranya Engkau hiburkan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, dan juga bagi para pemimpin kami di tengah-tengah wabah yang sedang melanda negeri kami ini Tuhan. Kuatkanlah para pemimpin kami Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat mengatasi persoalan yang sedang melanda negeri kami ini. Dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dalam menghadapi wabah ini Tuhan. Kiranya kami berdoa dan penuh pengharapan kepadamu, supaya Engkau Tuhan pada waktunya Engkau memulihkan negeri kami ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami
di dalam damai sejahtera dan juga sukacita yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 404 ayat 1 sampai dengan 2, Unako Saidina Holom. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, satukan hati dan jiwa kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di surga, yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Malam hari ini kami bersyukur atas anugerah penyertaan-Mu yang menyertai jemaat gereja-Mu, dari HKBP Martoba dan pagarannya ya Tuhan, Saresot Martoba. Engkau telah memberkati kami semuanya. Biarlah malam hari ini kami bermohon kepadamu, kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada semua jemaat-Mu Saresot Martoba ini yang telah mengikuti pertangyangan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang kami dengar melalui Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami masing-masing, bisa kami mengerti dan memahami, dan bisa kami menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Parlado atau Amang Guru yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami malam hari ini. Biarlah kiranya hamba-Mu Engkau berkati kesehatan jasmani dan rohani, serta keluarganya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati agar pelayanan Amang kami ini bisa lebih maksimal lagi dalam jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu Saresot Martoba. Biarlah Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Dalam pekerjaan kami Engkau berikan rezeki ya Tuhan. Engkau berikan pangkat yang terbaik. Engkau berikan semua ya Tuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi jemaat-Mu yang sakit, biarlah dalam nama Yesus Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam sukacita Engkau beri penghiburan ya Tuhan, agar kami senantiasa bersukacita dalam memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berdoa dan bermohon kepadamu ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu tidak akan takut akan COVID-19 ini, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran mereka untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan
dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar kiranya mereka selamat dan kami semua selamat ya Tuhan dari masa pencobaan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami kesadaran untuk selalu bersyukur atas semua yang kami terima terhadap-Mu ya Tuhan. Demikian juga pelayanan kami Parhalado Saresot Martoba. Biarlah pelayanan kami tidak sia-sia ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat buat jemaat-Mu yang rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Sadarkan jemaat-Mu, sadarkan kami semua bahwa cobaan yang Kau berikan kepada kami, Engkau jugalah sebagai penyembuh, penyegar hati dan pikiran kami, agar senantiasa kami datang bersujud kepada-Mu untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan anak-anak kami yang masih belajar daring ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam pelajaran mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam cita-cita mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan, Engkau luruskan ya Tuhan. Biar semua tergenapi apa yang mereka inginkan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Malam hari ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua Parhalado-Mu Engkau berkati agar kami bisa senantiasa kuat untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Ibadah malam hari ini ya Tuhan, kami bawakan kepada-Mu ya Tuhan, agar semua nyanyian dan doa kami Engkau dengarkan. Di atas segalanya ya Tuhan, hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 769 ayat 1 sampai dengan 2, Tu debatado pakirimon, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.